Shalom, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Bersyukur hari ini Tuhan masih berikan kehidupan dan kesempatan untuk mengenal Tuhan lebih lagi melalui firman-Nya. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk anugerah kehidupan yang Tuhan masih berikan kepada hari ini. Dan kami bersyukur ada kesempatan kami kembali boleh merenungkan sabda-Mu. Berkatilah perenungan kami hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, memohon dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, renungan Gemah hari ini sudah sampai pada kitab Yehezkiel pasal 16, ayat ke-15 hingga ayatnya ke-63. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membaca seluruh perikop ini, karena saya hanya akan bacakan 2 ayat saja, yaitu 59 dan 60. Demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah. Aku akan melakukan kepadamu seperti engkau lakukan, yaitu engkau memandang ringan kepada sumpah dengan mengingkari perjanjian. Tetapi aku akan mengingat perjanjianku dengan engkau pada masa mudamu, dan aku akan meneguhkan bagimu perjanjian yang kekal. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tema Gemah pada hari ini, Tuhan adalah setia. Di dalam perikop ini, Nabi Yehezkiel mengangkat soal penyembahan berhala yang dilakukan secara luar biasa di Yerusalem, kota yang kudus, tempat di mana bait suci Allah yang hidup dibangun. Dan untuk menunjukkan betapa dahsyatnya dosa ini dilakoni oleh bangsa Israel, Nabi Yehezkiel sampai menggunakan 2 penggambaran yang membuat kita geleng-geleng kepala. Pertama, yaitu gambaran seorang anak perempuan yang diadopsi dan dipelihara baik-baik, tapi setelah dewasa menjadi perempuan sundal yang persundalannya itu sangat kelewatan. Ia bersundal dengan banyak orang dan bahkan ia yang memberi upah. Yang kedua adalah gambaran istri yang berzina, di mana perzinahannya itu menunjukkan betapa ia sangat murahan sekali. Ia melakukan perzinahan di rumahnya sendiri dengan fasilitas yang diberikan oleh suaminya. Dengan penggambaran ini sebetulnya sudah sangat menolong kita untuk memahami betapa yang dilakukan oleh bangsa Israel ini sangat menyakitkan hati Tuhan dan jahat di mata Tuhan. Saya akan coba bahas beberapa hal terkait penyembahan berhala yang dilakukan. Bangsa Israel menyukai berhala-berhala dari bangsa-bangsa yang sudah pernah menjadi penindas dan penganiaya mereka sejak lama. Seperti bangsa Mesir, lalu bangsa Asyur, kemudian bangsa Kasdim. Berhala-berhala dari masing-masing negeri ini mereka sembah dan mereka buatkan tempat di Yerusalem. Yang dilakukan oleh orang Israel ini bahkan dikatakan sampai dicemooh oleh orang-orang atau bangsa Filistin yang juga merupakan penyembah berhala. Kenapa? Karena Israel ternyata lebih cemar atau lebih bobrok dalam penyembahan berhala daripada bangsa-bangsa lain. Jadi ibaratnya kalau dalam penyembahan berhala orang Filistin, mungkin mereka masih punya prinsip untuk menyembah beberapa ilah saja. Tetapi bagi Israel, semua ilah mereka sembah. Dan bahkan mereka bisa menukarkan Allah mereka dengan ilah lain. Namun yang paling parah adalah mereka mengorbankan anak-anak mereka kepada berhala-berhala asing. Ini merupakan penghinaan yang besar. Karena anak adalah keturunan yang Tuhan berikan kepada mereka untuk mereka didik mengenal Tuhan supaya bisa menjadi generasi yang memuliakan Tuhan. Anak-anak Israel adalah anak-anak perjanjian. Mereka memiliki materai covenant dalam daging mereka sejak mereka berusia 8 hari. Membunuh anak-anak adalah tindakan yang paling tidak bermoral. Tetapi membunuh mereka untuk menghormati berhala adalah tindakan durhaka yang setinggi-tingginya. Betapa tidak masuk akal bahwa anak-anak yang dilahirkan kepada Allah sampai dipersembahkan kepada roh-roh jahat. Kesimpulannya, Israel melayani berhala-berhala dengan hal-hal baik yang diberikan Allah kepada mereka.
Padahal semuanya itu diberikan Allah untuk kebaikan mereka sendiri dan untuk melayani Tuhan. Jadi pada intinya, penyembahan berhala dengan cara apapun dilakukan, itu menunjukkan ketidaksetiaan bangsa Israel kepada Tuhan. Tetapi luar biasanya adalah ketika sudah dicurangi sedemikian rupa oleh umatnya sendiri, Tuhan tetap tidak membuang atau menghabisi mereka. Tuhan tetap ingat kepada janjinya kepada umat ini sejak awal Tuhan memilih umat ini. Jelas untuk setiap pelanggaran akan datang konsekuensi. Tuhan akan menghukum bangsa Israel melalui bangsa-bangsa yang berhalanya justru disembah oleh Israel. Tetapi kemudian Tuhan akan menyelamatkan mereka lagi setelah masa penghukuman itu selesai. Lalu apa refleksi bagi kita melalui pembacaan perikop ini? Sekali lagi, dengan mudah kita bisa melihat betapa luar biasa kasih Tuhan kepada bangsa Israel ini. Sudah dipermalukan, direndahkan, diselingkuhi, bahkan bisa dibilang tidak dianggap oleh bangsa Israel. Tetapi Tuhan tetap tidak membatalkan janjinya untuk menjadi Allah bagi bangsa Israel. Tuhan tetap sabar. Kasih Tuhan tidak terhenti oleh pengkhianatan umatnya. Yang Tuhan lakukan adalah mendidik mereka dengan menghukum melalui pembuangan, tetapi itu pun tidak untuk selamanya. Tuhan akan menyelamatkan mereka kembali, menerima mereka kembali, dan memberkati mereka kembali. Kita layak untuk kagum kepada Tuhan bangsa Israel pada waktu itu, yang juga merupakan Tuhan yang sama yang kita sembah sampai saat ini. Tetapi berkaca pada kehidupan bangsa Israel di perikop ini, kita juga perlu bertanya, bagaimana dengan perjalanan hidup kita mengikut Tuhan? Adakah kita memberhalakan sesuatu yang sudah Tuhan berikan kepada kita? Sesuatu yang Tuhan sediakan supaya kita bisa memuliakan Tuhan, tetapi justru kita gunakan untuk mempermalukan Tuhan. Mungkin itu pasangan, anak, karir, materi, kehormatan, nama baik, pelayanan, jabatan, penampilan, dan lain-lain. Itu adalah beberapa hal yang bisa menjadi berhala modern dalam hidup kita tanpa kita sadari. Kiranya renungan pada hari ini menolong kita untuk menyadari mungkin masih ada yang salah atau kurang baik dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Tapi kita juga diingatkan bahwa Tuhan kita adalah setia, yang selalu ingat akan janjinya, sehingga akan selalu memberi kesempatan untuk kita berbalik dan menolong kita memperbaiki diri. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, kalau hari ini kembali kami boleh merenungkan dan diingatkan betapa luar biasa kasih setia Tuhan kepada setiap kami yang sudah Engkau pilih Tuhan. Betapa Engkau sabar untuk menghadapi kami, bahkan Tuhan Engkau membentuk kami sedemikian rupa, sampai kami nanti menjadi seperti yang Tuhan ingini. Biarlah melalui perenungan hari ini, kami boleh belajar kembali memeriksa kehidupan kami. Dan kalau ada yang kami tahu, ada yang salah, atau bahkan kami memberhalakan sesuatu dalam hidup kami, kami minta maaf dan kami bertobat hari ini, dan kami bisa memperbaiki diri. Supaya hidup kami ke depan bisa mempermuliakan Tuhan, bukan mempermalukan Tuhan. Terima kasih untuk renungan hari ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, memohon dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.